Majelis GKJ Cimahi dengan penuh sukacita mengucapkan selamat tahun baru 2021 dan selamat mengikuti ibadah secara online ataupun ibadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapat berkat-Nya melalui ibadah ini. Pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan bisa ditransfer melalui rekening bank dengan nomor Bank BRI, unit Pasar Atas Cimahi, nomor rekening 4120 01 017 947 534 atas nama Gereja Kristen Jawa Cimahi. Panggilan beribadah jemaat kami mohon untuk berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 60 ayat yang pertama. Hai makhluk alam semesta. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kuduskan ibadah awal tahun ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan diambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 yang menjadi dasar dalam pengakuan dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mari kita berdoa.
Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat menyanyikan PKJ 37 ayat 1 dan 2. Bila kurunung dosaku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Amsal 16 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk nyanyian kesanggupan diambil dari NKB 34 bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih
hari yang baru, hari pertama di tahun yang baru ini, kami penuh dengan sukacita akan memasukinya. Oleh sebab itu Tuhan, di awal tahun ini pun kami diajak memiliki komitmen bersama bahwa hidup kami ada di dalam Yesus. Sehingga kami pun dipersiapkan menghadapi hari pemberian Tuhan yang baru ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu ya Allah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan yang 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan di dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal ke-25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Allah Bapa, oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk,
menyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab, iya, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan dapat melakukannya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom, Ibu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hari ini? Ya, selamat tahun baru. Ibu Bapak mungkin di penghujung malam tadi, apa itu? Ya, tidak istirahat ataupun lek-lekan istilahnya. Ingin apa? Melihat pergantian tahun. Sehingga mungkin saat ini menyaksikan ibadah di siang ataupun sore hari atau bahkan mungkin malam, yuk berkumpul bersama dengan keluarga. Ya, mengucap syukur. Akhirnya kita dapat melewati tahun 2020 dan saat ini memasuki hari pertama, dan bahkan mungkin kita bisa lihat baru berapa jam kita melewati tahun 2021 ini. Ya, Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus, kalau kemarin tanggal 31 penutup firman kita dapat melihat bagaimana berkat Tuhan itu tidak hanya di awal akan tapi juga sepanjang kehidupan dan juga di penghujung kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya. Dan saat ini, dalam rangka kita mengawali hari yang baru, di tahun yang baru 2021 ini, sama seperti yang saya sampaikan, kita nggak tahu akan apa yang terjadi. Kejutan apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara dan saya, baik secara pribadi maupun secara komunal bersama, seperti tahun lalu, kita nggak tahu. Akan tetapi, dari tema kita diajak untuk hidup di dalam Yesus, Ibu Bapak Saudara yang Kristus. Ya, menarik sekali dalam rangka hidup di dalam Yesus ini. Kalau kita masuk ke dalam, berarti sama seperti ilustrasinya, hal yang sederhana adalah sama seperti rumah. Saat kita ada di dalam, berarti apa? Kita dapat melihat, mengamati apa yang ada di dalam tersebut, apa yang ada, bahkan apa yang terjadi. Tidak hanya itu, apa yang ada di dalam ruangan itu. Karena apa? Ada di dalam. Kita menjadi insider, orang dalam. Sehingga apa? Mengetahui segala sesuatunya. Dan inilah juga dalam rangka kita hidup di mana? Di dalam Yesus. Kita apa? Kita mengetahui segala sesuatu apa yang sudah Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan tidak hanya itu, kita pun mengetahui apa yang harus kita dapat lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka kita mau hidup bersama dengannya. Sehingga Ibu Bapak Saudara Yesus Kristus, dua bacaan kita hari ini mencoba untuk melihat itu semua di awal tahun. Menjadi satu komitmen bahwa diawali dengan saat ini kita, Ibu Bapak Saudara dan saya, dengan tema kita GKI Cimahi, mau hidup di dalam Yesus. Berarti apa? Inilah sepanjang tahun yang akan kita lakukan bersama. Sehingga pengkhotbah, bahwa ini juga bacaan yang menarik, ini yang sering kali kita melihat. Di dalamnya mengisahkan mengenai waktu. Ya, waktu yang terjadi. Akan tetapi juga ternyata ada pengalaman dalam waktu tersebut. Di balik semua hal, di balik semua peristiwa, gitu ya. Sehingga kalau kita melihat Ibu Bapak Saudara yang Yesus Kristus di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, ini yang kadang bahkan sering menjadi ayat emas biasanya. Ayat yang 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
bahkan yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, ini dia, Ibu Bapak Saudara Tuhan Kristus. Apa yang terjadi? Tuhan itu membuatkan segala sesuatu indah pada waktunya. Akan tetapi yang menjadi masalah, siapa yang mau menunggu? Waktu dalam rangka kita menunggu saja 10 menit, rasanya lama sekali. Bagaimana dengan waktu Tuhan? Yang kita pun nggak tahu berapa menit harus kita menunggu. Apa yang terjadi? Kadang bahkan sering kita tidak siap. Kadang bahkan sering kita pun tidak sanggup. Yang akhirnya apa? Meninggalkan kasih Allah. Ini yang terjadi, Ibu Bapak. Kejutan demi kejutan dalam kehidupan kita rasakan di tahun 2020 yang lalu. Bahkan mungkin sampai saat ini pun kita masih menanti waktu Tuhan. Untuk apa? Pandemik ini dapat berlalu. Sehingga kita dapat dalam kehidupan tahap demi tahap kembali ke dalam kehidupan yang normal. Kenapa? Saat ini kita masih dalam adaptasi kebiasaan baru. Inilah dalam rangka kita menjawab waktu Tuhan tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menyelami. Gitu ya? Ini dikatakan juga di dalam pokok tadi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Karena jikalau kita manusia, maaf kata, mengatakan bahwa aku dapat menyelami waktu Allah. Kalau begitu ceritanya berarti apa? Bukan Allah yang sedang kamu sembah. Siapa? Personal, orang. Mengapa demikian? Ya, karena kalau Allah pasti tidak dapat diselami oleh pola pikir manusia. Ya, di sini Bapak Saudara Kristus, kita dapat melihat kita tidak dapat menyelami bagaimana kasih Allah dalam kehidupan karena kemahakuasaannya. Kalau kita sebagai orang secara pribadi, individu mengatakan bahwa saya mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah, saya dapat menyelami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan. Tunggu dulu, sedang berbohong dia. Siapa yang sebenarnya dia sembah? Gitu ya? Ini dia, Bapak Saudara Kristus. Oleh sebab itu, dalam rangka kita belajar untuk bagaimana kehendak Tuhan sebenarnya. Yang kadang bahkan sering berbeda apa yang manusia pikirkan. Ternyata Matius 25 pun seperti itu. Bila mana Tuhan, kami membantu Tuhan dan seterusnya, memberi tumpangan, memberi minum, memberi pakaian, mengunjungi. Bila mana Tuhan, tidak bisa diselami. Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bagian yang berikutnya dapat kita lihat di sini adalah dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi. Pengajaran yang ada adalah Tuhan Yesus ingin mencoba untuk mengubah paradigma terkait dengan siapa? Terkait dengan sesama. Yang dapat kita lihat. Dan mungkin hal inilah juga yang akan kita lewati, yang akan kita hadapi di tahun 2021 ini. Definisi sesama, gitu kan? Apakah hanya sebatas yang penting seagama, sealiran, atau seterusnya? Oh enggak. Tuhan Yesus mencoba untuk mengoreksi definisi sesama atau saudara dalam bacaan kita. Ternyata justru mereka yang tidak diperhitungkan. Inilah juga yang mungkin akan kita hadapi di tahun 2021. Kita nggak tahu siapa yang akan kita jumpai, apa yang akan kita hadapi di tahun 2021 saat ini. Ke depan seperti apa, bagaimana. Akan tapi dengan bacaan kita dapat melihat sesama itu adalah orang-orang yang kita temui. Siapapun mereka yang membutuhkan segala sesuatu. Mengapa demikian? Karena kita sudah merasakan kasih Allah. Sehingga way of life kita, gaya hidup kita memuliakan Tuhan. Sehingga apa? Gaya hidup kita ini jugalah yang menjadi apa? Pekabaran Injil untuk kemuliaan nama Tuhan di tahun 2021 ini. Sesuai dengan apa? Tema kita hari ini, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup di dalam Yesus. Oleh sebab itu, GKJ Cimahi khususnya hari ini juga dalam mengawali tahun pemberian Tuhan, kita mau hidup di dalam Tuhan, kita akan menikmati roti dan anggur perjamuan.
Ini merupakan salah satu bentuk kita manunggaling, hidup bersama dengan Tuhan. Berarti apa? Bacaan Matius tadi mengingatkan kita, laku lampah kita mencerminkan Kristus di dalamnya. Dan tidak hanya itu, Ibu Bapak sudah kasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa ukuran dalam kehidupan bersama juga dibarengi dengan tindakan kita memuliakan Allah. Karena apa? Tadi Tuhan sudah menyiapkan hal yang terbaik. Meskipun tadi saat kita sudah ada di dalamnya, kita mengetahui ruangan seperti apa, dalamnya bagaimana, gitu. Karena kita ada menjadi insider. Karena kita mengetahui, berarti kita menceritakan, oh ini loh hidup bersama dengan Tuhan. Dan inilah tugas Ibu Bapak Saudara dan saya di tahun 2021 ini, yang pastinya penuh dengan tantangan, akan tetapi pasti juga penuh dengan berkat di dalamnya. Selamat tahun baru dan selamat menjadi sumber berkat kemuliaan nama Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa syukur dan syafaat hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, hari pertama kami sudah masuk di tahun 2021 ini. Masih ada 300 lebih hari akan kami lalui. Akan tetapi komitmen kami di awal ini ingin hidup di dalam Kristus. Inilah yang menjadi motivasi. Dan tidak hanya itu, dalam ibadah nanti juga kami akan menikmati roti dan anggur perjamuan. Menjadi lambang kesetiaan, menjadi lambang komitmen kami kebersamaan dalam hidup. Kristus di dalamnya. Tuntun sertai kami ya Allah. Sehingga kami yakin 2021 tahun yang baru yang Tuhan berikan ini, tahun yang penuh dengan kejutan yang kami tidak tahu akan apa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, itu dapat kami lalui. Sehingga Tuhan kami yakin dan kami tetap memiliki pengharapan, optimisme ke depan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Dan tidak hanya itu, tahun yang penuh berkat dan rahmat Tuhan yang dapat kami bagikan dalam kami menyapa orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan dalam Kristus Yesus. Mampukan kami, Tuhan pakai. Bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17a.
Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita pujikan Kidung Jemaat 235 bait yang pertama. Ku dengar berkat-Mu turun. Tuhan semesta alam, Bapa kami yang di dalam surga, kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan yang kami serahkan kepada-Mu, dan berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pengabdian kepada-Mu dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, hati kami pun saat ini kami abdikan kepada-Mu, supaya dapat melaksanakan firman-Mu yang telah kami terima melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Kuasailah hati kami semua agar langkah kehidupan kami seturut dengan firman-Mu selalu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melayankan sakramen perjamuan. Monggo ibu bapak saudara yang ada di rumah, siapkan materi yang akan kita gunakan atau komponen-komponen yang akan kita gunakan, baik roti maupun anggur atau apapun yang ada di rumah yang sudah disiapkan. Dan kepala keluarga atau jemaat dewasa, jemaat yang sudah mengaku percaya, sidi dan juga baptis dewasa, dapat dan bisa memimpin dalam proses perjamuan ini. Kami persilahkan untuk mempersiapkan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan beberapa hal. Penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah kita berdoa. Di tengah pandemik yang ada dan mengawali tahun pemberian Tuhan di tahun 2021 ini, kami akan menikmati roti dan anggur perjamuan sebagai lambang, sebagai tanda hidup kami di dalam Kristus, dan hidup kami akan memuliakan Kristus di sepanjang tahun ini. Mampukan kami tidak hanya sebatas menikmati roti dan anggur, akan tetapi kami pun menikmati hidup pemberian Tuhan untuk kami bagikan.
Dalam cinta kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah simbol atau lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan dari. Terimalah roti ini. Dengan mengingat dan mengucap syukur atas karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan di atas kayu salib sehingga kita memperoleh keselamatan darinya. Terimalah roti ini dan makanlah. Umat yang dikasihi Tuhan, anggur yang dituangkan di dalam cawan ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dikorbankan, dicurahkan di atas kayu salib, sehingga melalui darahnya kita memperoleh keselamatan dari. Terimalah anggur ini. Dengan mengingat dan mengucap syukur atas karya pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus sehingga melalui darah yang dikorbankan di atas kayu salib kita memperoleh keselamatan darinya. Terima dan minumlah anggur ini. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, bagi ungkapan syukur kita saat kita sudah menikmati roti dan anggur perjamuan di awal tahun ini yang menjadi perjamuan kudus perdana kita bersama. Mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan diiringi Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkat-Mu turun. Mari kita bersatu dalam doa, dan doa nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Saya undang ibu bapak saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah, roti dan anggur sudah kami nikmati sebagai bentuk wujud nyata bahwa hidup kami ada di dalam Kristus, dan Kristus pun memakai kami dalam sepanjang kehidupan yang akan kami lalui di tahun 2021 ini. Dan persembahan ini juga menjadi awal komitmen kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Kristus dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah seru dan doa kami yang kami serahkan dalam Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 408, Di Jalanku Ku Diiring. Umat yang dikasihi Tuhan Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini dan kini. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.